Kisah Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, Sang Maharani Majapahit. Prolog, Warisan Darah Majapahit. Di tanah Jawa, di antara aliran sungai berantas yang jernih dan sawah-sawah yang luas, berdiri kerajaan yang baru saja lahir dari puing-puing Singhasari. Kerajaan itu bernama Majapahit, didirikan oleh Raden Wijaya, seorang lelaki yang gigih, cerdik, dan berani. Dari darahnya lahir generasi penerus yang kelak akan menentukan nasib Nusantara. Di tengah pusaran sejarah itulah seorang bayi perempuan lahir. Ia bukan sekadar putri biasa, melainkan titisan darah yang menyatukan harapan seluruh keturunan kerajaan. Bayi itu diberi nama Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Dari sejak awal, banyak orang percaya bahwa bintang terang Majapahit bergantung pada garis hidupnya, Bab Minan, putri dalam bayangan istana. Masa kecil Tribhuwana dilalui di istana yang megah namun penuh bahaya. Istana Majapahit bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga sarang intrik yang licin. Para bangsawan dan pejabat kerajaan seringkali terjebak dalam perebutan pengaruh. Sejak kecil, Tribhuwana menunjukkan sifat berbeda. Ia tidak suka dimanjakan. Saat teman-teman sebayanya bermain boneka dari kayu, ia lebih suka duduk diam mendengarkan kisah leluhur yang diceritakan oleh para pujangga istana. Kisah tentang Candace, perempuan mulia yang diyakini membawa garis keturunan raja-raja Jawa, menginspirasi hatinya. Di usia kanak-kanak, ia belajar membaca aksara Jawa kuno dan kawi dari para Brahmana. Ia juga mempelajari kitab-kitab tentang dharma, hukum, dan kesusilaan. Gurunya berkata putri ini memiliki tatapan mata yang berbeda. Ada api yang tersembunyi, api yang akan menyinari tanah Jawa. Namun bayangan gelap juga menyertainya. Setelah Raja Jayanegara wafat, Majapahit sempat terancam kekosongan kekuasaan. Peristiwa pemberontakan Rakuti menjadi salah satu masa yang menegangkan dalam hidup Tribhuwana. Ia masih muda, tetapi ia menyaksikan bagaimana kekuasaan bisa runtuh dalam sekejap jika tidak dijaga dengan kuat. Dari peristiwa itu ia belajar, seorang pemimpin tidak boleh lemah. Bab 2, dinobatkan sebagai Maharani. Tahun 1328 menjadi momen yang mengubah segalanya. Para petinggi kerajaan, terutama dari kalangan bangsawan dan pejabat tinggi, sepakat untuk menobatkan Tribhuwana sebagai penguasa Majapahit. Walau seorang perempuan, ia tidak sekadar menjadi simbol. Ia diangkat sebagai raja dengan gelar megah, Maharaja Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, Jaya Wisnuwardhani. Gelar itu menunjukkan ia bukan hanya ratu pendamping, tetapi raja penuh, penguasa tunggal yang sah. Banyak bangsawan semula meragukannya. Bagaimana seorang perempuan dapat memimpin kerajaan sebesar ini? Bisik mereka. Namun Tribhuwana menjawab dengan tindakan, bukan kata-kata. Ia memperkuat administrasi kerajaan, menata ulang sistem pajak, mengamankan wilayah taklukan, dan meredam pemberontakan kecil di pelosok Jawa. Keputusan penting pertamanya adalah membangun jaringan pejabat yang setia. Dari sinilah ia menemukan seorang tokoh yang kelak mengubah sejarah. Nusantara, Gajah Mada. Bab Gajah Mada dan Sumpah Palapa. Masa pemerintahan Tribhuwana tidak bisa dilepaskan. Dari nama Gajah Mada, ia mengangkatnya sebagai Mahapati, posisi yang sangat tinggi dalam hierarki Majapahit. Banyak bangsawan menentang. Ia bukan keturunan ningrat, kata mereka. Tapi Tribhuwana melihat jauh lebih dalam, keberanian, kecerdikan, dan tekad baja. Ia percaya seorang pemimpin sejati tidak dinilai dari darah, melainkan dari kesetiaan dan kemampuan. Kepercayaannya terbukti tepat. Pada suatu sidang agung, Gajah Mada mengucapkan sumpah Palapa. Ia tidak akan menikmati kehidupan duniawi sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara. Sidang itu menjadi sunyi, para bangsawan mencibir, tetapi Tribhuwana tersenyum. Dia tahu sumpah itu adalah api yang akan membakar semangat Majapahit. Di bawah kepemimpinan keduanya, Majapahit memperluas wilayah kekuasaan. Bali, Lombok, dan sebagian Sumatera tunduk di bawah Panji Majapahit. Kapal-kapal dagang dari Malaka hingga Maluku singgah di pelabuhan kerajaan, membawa rempah, emas, dan kemakmuran. Bab kebijaksanaan Sang Maharani. Tribhuwana bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga pengayom. Ia menata hukum agar rakyat hidup lebih adil. Ia mendukung pembangunan candi dan pura, memperkuat spiritualitas kerajaan. Ia menjunjung tinggi ajaran Hindu-Buddha, namun juga menghormati kepercayaan lokal. Di mata rakyat, ia adalah ibu Majapahit. Ia sering turun langsung menyapa rakyat, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memastikan pangan tersedia. Banyak kisah diceritakan bahwa ketika panen gagal, ia mengeluarkan perintah agar lumbung kerajaan dibuka untuk memberi makan rakyat miskin. Selain itu, ia memperhatikan perdagangan internasional. Ia mengirim utusan ke Tiongkok, India, dan negeri-negeri lain, menjadikan Majapahit pusat perdagangan yang dihormati. Bab Jalan bagi Hayam Wuruk. 22 tahun lamanya Tribhuwana memerintah. Pada tahun 1350, ia menyerahkan tahta kepada putranya, Hayam Wuruk.
yang saat itu telah cukup dewasa untuk memimpin. Namun ia tidak pernah benar-benar mundur. Ia tetap menjadi penasihat bijak, mendampingi putranya, dan Mahapati Gajah Mada. Ia adalah pilar yang menjaga arah kebijakan agar Majapahit tidak goyah. Di bawah pengaruhnya, Hayam Wuruk dan Gajah Mada membawa Majapahit menuju puncak kejayaan, menguasai hampir seluruh Nusantara. Bab 6, Senja di Istana. Di usia senja, Tribhuwana menjalani kehidupan yang tenang. Ia sudah tidak lagi berurusan langsung dengan politik, tetapi namanya selalu dihormati. Ia masih menghadiri upacara-upacara kerajaan, duduk berdampingan dengan Hayam Wuruk, dihormati rakyat sebagai leluhur yang masih hidup. Ketika akhirnya ajal menjemputnya pada pertengahan abad ke-14, duka meliputi seluruh negeri. Hayam Wuruk memimpin upacara agung pemakaman ibunya, memastikan namanya dikenang. Para pujangga menulis kisah tentangnya, dan rakyat mengenangnya sebagai perempuan perkasa yang membuka jalan kejayaan Majapahit. Epilog, warisan Sang Maharani. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi meninggalkan jejak yang tak akan hilang. Ia adalah ratu perempuan pertama yang memimpin Majapahit sebagai raja penuh. Ia mengangkat Gajah Mada, sang Mahapati besar, yang kelak mewujudkan penyatuan Nusantara. Ia memperluas wilayah kekuasaan, menjadikan Majapahit sebagai kerajaan maritim yang disegani. Ia mewariskan tahta kepada Hayam Wuruk, memastikan kesinambungan dinasti dan membuka jalan bagi masa keemasan Majapahit. Namanya kini tercatat dalam sejarah sebagai perempuan tangguh, penguasa bijak, dan ibu bangsa. Ia membuktikan bahwa kekuasaan tidak mengenal jenis kelamin, hanya keberanian, kecerdasan, dan kebijaksanaan yang dilakukan Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi semasa hidupnya. 1. Menjadi Ratu Majapahit pertama yang memerintah penuh sebagai raja, naik takhta pada tahun 1328. Bukan sekadar pendamping, tetapi benar-benar berkuasa penuh dengan gelar Maharaja Tribhuwana Wijaya Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani. 2. Memulihkan stabilitas Majapahit setelah masa krisis. Setelah Raja Jayanegara wafat dan terjadi perebutan kekuasaan serta pemberontakan, Prakuti, ia berhasil menjaga kelangsungan kerajaan agar tidak runtuh. 3. Mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapati, keputusan penting yang mengubah jalannya sejarah. Dari sinilah muncul Sumpah Palapa dan program penyatuan Nusantara. 4. Memulai ekspansi wilayah Majapahit. Di bawah pemerintahannya, Majapahit berhasil menaklukkan Bali, Lombok, sebagian Sumatera, serta memperluas pengaruh ke kepulauan lain di Nusantara. 5. Mengawasi lahirnya Sumpah Palapa. Sumpah legendaris Gajah Mada diucapkan pada masa pemerintahannya, dan ia mendukung penuh tekad besar itu. 6. Membangun pemerintahan yang teratur. Ia memperbaiki sistem administrasi, hukum, dan pajak kerajaan, agar roda pemerintahan berjalan lebih rapi. 7. Menjaga keharmonisan agama dan spiritualitas. Sebagai penganut Hindu-Buddha, ia tetap menghormati beragam keyakinan rakyat. Ia juga mendukung pembangunan tempat-tempat suci dan candi. 8. Meningkatkan hubungan dagang dengan luar negeri. Pada masanya, Majapahit semakin dikenal di jalur perdagangan internasional, dari Malaka hingga Tiongkok dan India. 9. Mengayomi rakyat sebagai ibu Majapahit. Ia dikenal peduli pada rakyat kecil, memastikan pangan cukup, dan menjaga kemakmuran negeri. 10. Menjadi ibu dari Hayam Wuruk. Ia mewariskan tahta pada putranya, Hayam Wuruk, pada tahun 1350, membuka jalan bagi kejayaan emas Majapahit. 11. Tetap berperan sebagai penasihat kerajaan. Setelah turun tahta, ia masih membantu Hayam Wuruk dan Gajah Mada dalam mengambil kebijakan penting hingga akhir hayatnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa peran terbesar Tribhuwana Wijaya Tunggadewi adalah membuka jalan bagi Majapahit menuju masa keemasan. Dengan keberaniannya memimpin, kebijaksanaannya mengangkat Gajah Mada, dan keteguhannya menjaga stabilitas kerajaan. Ketika aku mengangkat Gajah Mada, banyak yang mencemooh karena ia bukan bangsawan, tapi aku melihat di dot matanya cahaya yang sama dengan yang kulihat pada kakekku, Raden Wijaya. Api keberanian yang tidak peduli pada asal-usul. Dari api itulah Majapahit membesar, membakar batas-batas dan menyatukan lautan. Aku percaya bahwa kekuasaan bukan untuk menindas, melainkan untuk menuntun. Raja dan ratu bukanlah buat dewa, melainkan penjaga tatanan buat dunia. Bila seorang penguasa lupa bahwa rakyat adalah napasnya, maka ia telah mati sebelum ajal menjemput. Banyak yang berkata bahwa perempuan terlalu lembut untuk memegang pedang kekuasaan. Namun mereka lupa, tangan yang lembut dapat mengayun pedang dengan lebih tajam bila digerakkan oleh tekad. Karena kelembutan tanpa ketegasan hanyalah kelemahan, dan ketegasan tanpa belas kasih hanyalah kekejaman.
seorang ratu sejati tidak menguasai rakyatnya dengan rasa takut, tetapi dengan rasa hormat. Ketika rakyat mencintai pemimpinnya, maka istana akan berdiri lebih kuat daripada benteng batu manapun. Dan ketika hati mereka hancur, maka tahta pun tak lebih dari kursi kosong tanpa makna. Aku dilahirkan bukan untuk sekadar menjadi bayangan laki-laki di atas takhta. Aku dilahirkan untuk menyalakan api di tengah gelap, menjaga warisan leluhur agar tidak padam. Jika darahku harus menjadi perisai bagi Majapahit, maka biarlah jantungku berdenyut bersama nama negeri ini hingga nafas terakhir. Aku tahu suatu hari aku akan menyerahkan mahkota ini kepada anakku, dan orang akan melupakan wajahku. Tapi biarlah begitu, sebab seorang ratu sejati tidak hidup untuk dikenang, melainkan untuk memastikan bahwa negerinya terus hidup, bahwa api kejayaan tetap menyala meski namanya tertiup angin waktu. Setiap keputusan seorang ratu adalah seperti tetesan air di danau. Riaknya menjalar jauh melampaui pandangan mata. Maka sebelum aku bertitah, aku selalu bertanya pada diriku, apakah riak ini akan membawa ketenangan atau badai yang menenggelamkan?